Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Eva Delva MPD selaku pemateri seminar, yang kami hormati Ketua PC Persistri Arjasari, yang kami hormati hadirin peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, hari ini Jumat 10 Januari 2025 bertepatan dengan 10 Rajab 1446 Hijriah. Di Darul PC Persistri Arjasari mengadakan acara seminar parenting dengan tema pola pengasuhan yang saling menguatkan di rumah dan sekolah. Perkenalkan, saya Nani Nasruddin selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, alhamdulillah barusan telah saya buka. Untuk selanjutnya, acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Rina Rahmawati SPDI. Kepada Teh Rina disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Terima kasih kepada Teh Rina Rahmawati. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia. Akan disilakan kepada Teh Umi, speaker dari laptop di situ ada. Kepadanya disilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksana acara ini. Acara ini kami selenggarakan sebagai perwujudan dari program pendidikan khususnya, yaitu program Bidgar PAUD. Pola asuh yang kita berikan itu menjadi sinkron antara di sekolah dan juga di rumah, sehingga kita bisa mewujudkan anak Indonesia hebat sesuai yang diprogramkan oleh Menteri Pendidikan kita saat ini, yaitu Bapak Profesor Abdul Mukhti. Semoga dengan adanya acara seminar ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak. Sekian sambutan dari saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Habibah SPDI yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya kepada Ketua PC Persisri Arjasari kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Haturan wilujeng sumping ka Ibu Eva, oge ka ketua jamaah anu aya di Kota Baru ieu anu teras-terasan nampi kana acara-acara ti PC ieu. Ngahaturkeun nuhun jazakumullah khairan katsiran. Oge teh hilap ka para ibu-ibu tamu undangan Allah anu miharep ridho mantenan. Puji miwa syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan magfirah ti mantena urang tiasa ngalaksanakeun deui kegiatan-kegiatan anu diayakeun di PC. Mudah-mudahan tina naon nu diayakeun di PC ieu cing ngajalikeun ilmu anu manfaat kanggo urang sadaya. Oge kasadayana katiap PJ anu salamina diri riweuh wae ku PC teh kanggo kegiatan teh. Mudah-mudahan dina sagala rupi kasihan ibu-ibu sadaya cing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu rupina anu tiasa kadurikeun aku qoulun hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi Susilawati atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang sangat dinantikan, yakni sesi penyampaian materi oleh Ibu Eva Delva MPD yang akan dimoderatori oleh Teh Umi Habibah SPDI. Kepada Teh Umi disilahkan untuk mengambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, hadirin para peserta seminar, langsung saja kita mulai acara inti ya, yaitu acara seminar yang akan disampaikan oleh pemateri. Tapi sebelumnya marilah kita melihat kurikulum kita dari pemateri ya. Ibu-ibu, hapuntennya bilih gado-gado. Supaya sekakunya, alhamdulillah karasan ibu pemateri itu adalah dosen saya ibu ya. Ini Ibu Eva Delva, dosen saya waktu di PGRA, dan sekaligus dia juga sebagai motivator buat saya ya. Kepala sekolah RA Madinah yang tempat saya mengajar. Kepala sekolah RA Madinah tempat saya mengajar dulu, menimba ilmu sekaligus bekerja. Saya banyak sekali ilmu yang didapat ya dari beliau. Langsung saja ya Bu ya.
supaya kita bisa mengefektifkan waktu. Marilah kita melihat dari riwayat Ibu Eva. Kita berikan acara seminar ini kepada pemateri kita, Ibu Eva Delva. Makasih Bu Umi. Makasih Ibu-ibu yang baik hati. Apa kabar semuanya hari ini? Saya biasa ditambahkan sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Boleh ditanya hati dulu ya, pikiran baru ke badan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Allahu Akbar. Merdeka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Lebat Bu, pilih Habib bedah. Oh ya, lupa saya. Puji dan syukur atas nikmat Allah, karena pujian itu hanya milik Allah. Rahmat dan karunia-Nya luar biasa di pagi hari ini. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di hadapan ummahat semua, pemudi barangkali. Saya dulu pernah ikut Jamiatul Bana, tapi setelah itu selesai. Pindah sana sini jadinya udah nggak aktif. Alhamdulillah. Allah izinkan kita bertemu, mudah-mudahan pertemuan ini membaikkan, bermanfaat buat kita semua. Oke. Ibu-ibu, boleh saya tanya nggak? Jujur aja. Wahai diriku, apa yang kau rasakan saat ini? Lelah. Siapa ya? Lelah Hayati. Terdengar dari belakang. Ada yang lain selain itu? Bahagia. Oh, kok lelah tapi bahagia semuanya. Ada yang juga yang jawab, Bu, saya nggak tahu jawabannya. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita jarang nanya kepada diri kita. Sok naraskeun ka batur lainnya. Kumaha ibu damang, sok itu Bu. Saya baik-baik aja, kan gitu ya. Tapi coba tanya ke sini, Bu. Jawabannya langsung lelah, coba. Gak apa-apa. Memang kita lelah. Dengan dari pagi yang hektik, dengan rurusuhan ke Bu tadi gugana. Di kamari tos beberesnya, alah enjing bade aya seminar, seminar teh. Asa dadanguan teh nembengnya Bu. Tenang, eta mah istilahna Bu. Seminar itu kegiatan yang membahas satu hal yang kita fokus di dalamnya, ada diskusi, ada tanya jawab, gitunya. Jadi seminar mah mau cekap saja, minimum 2,5 jam eta teh. Mun ibuna kieu keneh nganegukeun abdi. Kalau training Bu, saya biasa training itu 2 hari. Full day, dari pagi dugi ka sonten Bu, di tabu 8, dugi tabu 4 nyarios saya teh 2 dinten. Jadi apa jawabannya Bu, lelah? Itu jawaban jujur. Kalau mau dijawab, alasannya apa Bu? Ibu bilang lelah. Pakai lagu nggak Bu? Kalau saya dulu pakai lagu. Ada lagu kebangsaan saya dulu Bu. dulu. Kalau udah capek, kan kita tuh sebetulnya kalau capek badan mah kutuang, kulem oge, atau segedenya Bu. Tapi kalau lelahnya jiwa, pikiran kunaon Bu. Healing. Ketas healing liur deui. Ya Bu,
Healing itu bukan jalan-jalan saja, tapi healing menambah pengetahuan, menambah pemahaman sehingga membuat dada kita lebih lega, pikiran kita lebih enak. Itu juga namanya healing. Jadi ibu duduk di sini juga boleh jadi ini namanya jadi healing. Ya, Bu, kalau kita udah cari ilmu, ada pemahaman, ada kepuasan hati, lebih nyaman gak, Bu? Nah, itu namanya juga healing. Ibu mau tahu, krisis mental health, krisis jiwa di Indonesia itu udah 40%. Dari 270 juta itu seberapa ratus ribu orang memiliki kasus mental, sakit mental. Sanes radakian ya Bu, tapi apa ya? Apa yang kita rasakan itu jarang sekali kita kenali. Nah, ibu-ibu, sebelum terlalu serius, boleh berdiri dulu semuanya supaya lebih nyaman. Oke, kita berdiri dulu yuk. Oke. Supaya kita lebih fokus, boleh kita melakukan gerakan, Bu? Boleh. Lihat saya, gerakannya ada 8. Pertama, Senang otak. sudah? Yang kedua balikin, Bu. Nah, gitu. Tarik. Ini jadi enak. Nah, tarik ya. 2. Yang ketiga, letakkan di kanan Ibu. Ada kalau Ibu lihat saya berarti di sini. Kalau saya kanan saya di sini. Kanan kiri. Boleh sampai 7. Pakai lagu biar seru. Saya yakin walaupun ibu-ibu sepuh pasti hafal lagu Naik Delman. Mama hafal tak? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Cakep, oke. Diikuti dengan gerakan. Makin cepat gerakannya, makin cepat lagunya, makin cepat gerakannya. Oke? Yuk. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Iya, tutik tak tik, tutik tak tik, tutik tak tik, tuk. Tepuk 5 kali. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Boleh sambil bersalaman nggak? Kiri, kanan, depan, belakang. Boleh salaman dengan teman-teman. Yuk. Salaman yang sepenuh hangat. Salaman yang hangat bukan sekedar hanya salaman tapi tidak hangat. Boleh keliling, boleh. Kalau ada yang belum kenal, boleh kenalan juga. Oke. Baik. Nah, sekarang berhadapan berdua. Kemudian setelah berdua, Ibu letakkan tangannya. Di si ini sebut gue. Letakkan tangan kiri di depan temannya, tangan kiri di pinggang, menghadap ke temannya. Tangan kiri, bukan tangan kanan. Nanti kalau saya kan kanannya begini. Kalau kiri Ibu kiri. Nah, kiri, oke, sama-sama kiri. Dari ke Mama Habib. Lalu telunjuk kanan kita letakkan di telapak tangan. Adik ke bawahnya, kamu Habib. Nah. Bu, adik ada sama mamanya. Iya. Simpen ya, Bu. Bu, fokus. Bu. Siap. Ya, Ibu fokus ya. Nah, di antara Ibu, ya, pilih mau warna apa. Kalau saya teman saya sama Ibu hijau, berarti saya hitam. Mana yang hitam, mana yang hijau? Silahkan pilih. Abi hijau, berarti Ibu mana yang hijau? Ibu hijau hitam. Pilih warna. Ibu bukan hijau, abi hitamnya. Iya. Ketika saya bilang hitam, maka yang hitam menangkap telunjuk jari temannya.
Ketika saya bilang hijau, maka yang memilih warna hijau menangkap cucuruk rencangan anak anu di payung. Mau tak gitu. Kahartos, ibu kan dibaca hijau, ibu ngewak tadi. Testen, kita coba. Bentar, ini coba-coba ya. Hitam. Ditangkap, ibu ditangkap ya. Jangan bingung. Ini hitam, warna ketewak. Testen lagi hitam. Nah, itu ya bu. Nah, sudah? Oke. Seayana Gimana hijauan. Silang. tenang. Saya akan bercerita. Ketika nanti tersebut warna hijau atau hitam, ibu langsung nangkep. Yang bingung, bengong, berarti kurang poinnya 1, kurang nilainya 1. Yang bisa menangkap tambah poin 1. Oke? Siap. Tadi pagi sudah siap-siap Fatimah mau ikut pengajian karena diadakan oleh Haji Sri Arjasari. Sudah memilih baju tetes disetrika di kamari. Tetapi memilih kerudungnya jadi bingung. Lanjut, bagus ya. Fatimah Jadi orang fokus ulah sampai ke tewak ke ibu atau ke abi. di sana banyak tergantung Ulah sampai ke kerudung tewak ke ibu. berwarna-warni. Pakaiannya hari ini berwarna hijau. hijau. Kayaknya pink sama hijau kecocok. Ya, silakan duduk kembali. Ternyata bahagia, bergembira itu sederhana ya. Dengan tertawa saja membuat kita gembira nggak bu? Supaya ini bukan keserius ting. Ya bu, kita ini kalau hati tidak senang kan semua ditentukan dari muka ini kan al-mir'ah. Mir'ah apa bu? Ya, hati ya. Wajah itu menentukan pancaran hati. Wah, yang buron muhajalin di mana gitu? Ya, Rasulullah bilang begitu ya. Artinya bu, betapa perasaan ini perlu dibangun ya bu. Sebelum saya masuk materi ya bu, karena kalau materi ini biasanya lebih mudah sebetulnya. Jadi bu, kalau hati kita tidak sedang gembira, perasaan mukanya gimana ya bu? Kusut, muruk kusut. Jadi bu, dalam surat An-Nahl 78 Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhrajat min butuni ummah wa akhrajakum min butuni ibu akan ambil di dia nya, ambil ke dia, emangnya ambil di itu ya. wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kita sudah dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita yang tidak tahu apa-apa, kosong bu otaknya. Makanya kalau anak baru lahir dia bisanya hanya menangis, betul? Iya. Tapi kalau ada bapak-bapak menangis boleh nggak? Boleh. Kalau ada suami pasangan kita nangis boleh nggak? Boleh. Mun budak orang mau nuju ceri kenging bu. Nah ibu masuk liur ningali budak nangis teh. Ya. Kalau anak menangis wajar nggak bu? Yang namanya anak-anak suka menangis, kecuali yang lagi berdiri ini nggak lagi nangis ya. Keren. Ya. Tapi kalau orang dewasa sering menangis, boleh juga? Boleh. Ya kalau lagi masalah kan nggak apa-apa juga. Saya nggak boleh deket ke sana rupanya ya. Jadi gini bu, kita seringkali tidak menyapa diri kita ini. Kita sering mengabaikan, bahkan menyangkal apa-apa yang kita rasakan. Betul apa betul? Betul. Kunaon eta teh? Gengsi benar. Kadang merasa malu.
kadang mengkritik diri terlalu kuat. Jadi salah teh abi mah isin gitu. Alah kunaon ya teh? Teh gitu kedukian. Bu, kita ini manusia bukan robot, betul? Kalau orang sekarang bilang AI, artificial intelligence, robotnya Bu, akhirnya robotnya bisa menggantikan manusia Bu. Cuma satu yang dia nggak punya hati tetap. Robot itu bisa dengar, bisa lihat. Saya sering tuh ke Jepang bolak-balik ada Asimo. Udah bisa dia kayak apapun lompat lari bisa Bu. Bahkan ada yang robotnya itu udah dikasih muka, udah banyak sekarang, apalagi itu udah 10 tahun yang lalu saya lihat, sekarang udah banyak. Jadi Bu, tetap hati mah milik manusia. Binatang punya hati nggak Bu? Ada binatang kucing menggadu budak, nak anak-anak sok menyayangi nggak? Iya. Itu mah sudah insting yang Allah kasih kepada manusia. Tapi anehnya kenapa ada manusia yang membuang anaknya? Berarti hatinya makanya tahta kal an'am ya, manusia itu kalau nggak pakai hati bisa lebih rendah dari binatang. Jadi manusia itu bisa luar biasa kalau nggak pakai hati dia bisa tidak baik juga. Nah, kita ini fitrah, ibu sering pengawasan ma apal merenannya kulu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayumajisanihi ayunasironihi, gitu ya Bu. Setiap yang lahir itu kondisinya fitrah, bersih, suci, cenderung pada kebaikan dan kebenaran. Siapa yang menentukannya? Fa'abawahu, orang tuanya. Nah, lebet ke materi itu. Yang menjadikan apa? Meyahudikan, menasranikan, dan memajusikan anak-anaknya. Bisa pikirannya juga nggak Bu? Kan Yahudi itu kudu jadi orang Yahudi, ya kan Bu? Tapi pikirannya seperti orang Yahudi, kayak Nasrani, Majusi. Jadi artinya yang mewarnai pikiran anak, yang mewarnai apa-apa yang dia rasakan. Terus gimana lagi? Mun ibu nak keheul ka bapana dirasakan nggak Bu? Mata keluar sok pasai jeung bapana. Jadilah kita begini. Dengar rendos. Bu, itu sering nggak kita sadari nggak? Sebetulnya itu pancaran hati kita kan? Nah, Allah mengatakan tadi ayat An-Nahl 78, la'allakum tashkurun. Eta mun bari kieu. Apa? Kira-kira wajah bersyukur atau wajah kufur? Maka dari itu sederhana sekali Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum pada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah yang paling murah dan gampang. Tuh kudu memawa dompet atau kartu ATM, transferan atau kiris ya Bu. Dengan senyum aja orang merasa nyaman gak Bu? Nah eta Bu, merasa nyaman. Tadi ada waktu ngurus ibu bilang supaya nyaman tuh, enak banget gak Bu ngomongnya? Boleh saya tanya yang kedua? Ini mah kalau nggak dijawab jujur aja di hati nggak apa-apa kok. Kalau nggak jawab juga nggak apa-apa. Yang diri, apakah kau sudah merasa nyaman dengan diri ini? Kadang-kadang belum. Apalagi jawabannya masih butuh proses bagi Kak Iraha. Ya, nggak apa-apa ya. Emang masih muda. Bagus nggak? Udah yang tua, udah masih proses apa udah jadi? Halo, belum pada lari kan? Masih di sini kan nyawanya? Bu, apa yang dirasakan? Apakah sudah nyaman dengan diri ini? Ini jawaban insya Allah enggak, apa insya Allah iya ya? Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allahnya lebih baik. Orang sorangan-sorangan kumaha? Dunia terasa sepi. Nggak perlu pakai lagu kan Bu? Sunyi sepi sejak kau hampa
Nah, Bu. Ih, sami aku ge apalna dugi ka ditu. Nah, itu teh orang kesepian. Karena ketika ramai dia merasa sendiri. Berarti dia sedang merasa asing dengan kebanyakan orang. Itu tandanya kita belum nyaman dengan diri kita sendiri. Masalahnya kenapa, Bu? Ketika orang belum nyaman berteman atau berteman deh, bilang berteman dengan diri sendiri, maka dia akan sulit berteman dengan orang lain. Betul kan? Jadi kalaupun berteman dengan orang lain cuma kamuflase, ya namanya kamuflase teh. Itu sekedar pencitraan. Ilmu tuh di situ, Bu, supaya hidup kita terang terus dan terus terang. Ya kan, gitu. Karena al ilmu nurun tah geningan. Ibu-ibu mah yakin saya hafalnya eta mutiara hikmah sadayana. Ilmu itu cahaya, ketidaktahuan itu bahaya. Bahaya buat apa, Bu? Hidup kita dunia dan akhirat. Ibu kalau ditanya lagi, satu lagi, Bu. Wahai diri, apakah kau sudah merasa bahagia? Sometimes. Ketika seorang ibu tidak merasa bahagia, dia bisa bahagiain anaknya nggak? Ketika ibu sedang sedih, dia bisa menenangkan anaknya nggak? Nggak bisa. Maka pendidikan dimulai dari kenali diri kita supaya kita bisa mengenal siapa anak, siapa murid kita, siapa orang di lingkungan kita. Itu pelajaran yang pertama. Kenapa, Bu? Penting ini karena jadi guru mah kudu diajar. Betul? Kalau guru berhenti belajar, dia akan berhenti mengajar. Nah, diajarkan. Da ilmu mah nambah terus, Bu, maju terus ilmu mah. Penelitian itu ada 1000, wah, banyak setiap bulannya, Bu. Ibu, kalau orang nggak tahu diri, kira-kira buat kita apa, Bu? Tika sebelum. Ya, naon deui, Bu? Kalau orang nggak tahu dirinya, buat kita apa, Bu? Nafsu. Pengen marah, maksudnya pinapsuan cenah gitu. Ya kan, Bu? Ayah. Bu, banyak nggak orang yang nggak tahu diri? Itu teh hasil proses pendidikan pola asuh. Yang pola asuh namanya itu apa? Pola asuh di rumah itu namanya parenting. Dari bahasa parent ke orang tuaan, jadi pengasuhan. Terusnya, jadi Bu, personality kita hari ini, kepribadian kita hari ini ditentukan dari apa yang sering kita dengar tentang diri kita. Jadi ngadidik mah kudu mulai ti batur ti urang. Ti budak. Kan urang mah nunjuk wae ka budak teh. Kudu ieu ngaji, salat. Bu kieu nya. Aya di kieu. Kan kitu wae ka budak teh nya. Tutunjuk wae nya, Bu. Betul enggak, Bu? Kalau kita sering begini, akhirnya penunjuk dia, akhirnya itu tadi lupa diri. Ada penulisannya. Terus ini yang neng-neng, kesel nggak kalau kita sering dimarahin orang? Yo, jadi itu tunjuk wae, disalahkan. Ngadenge kolot nyarios teh, dengikeun atuh. Kesel tuh, Bu. Dan kebiasaan kita kalau ngasih tahu tuh, tah nyarekan wae nya. Di mana eta asalna? Kenapa kalau ngasih tahu tuh meni kudu nyarekan? Tah kunaon, Bu? Da kesel sana. Emang kalau kesel harus marah? Udah berapa kali diomongan, sekali, 2 kali, dikumakan, Bu. Nah, dikumakan. Kalau udah diomongin sekali, dibejan sekali, dan santai wae, dikumakan, Bu. Terasna jebang wew. Ya. Padahal kita ini tahu, Bu, kata Rasulullah apa, Bu? La takdok walakal jannah. Jangan engkau marah maka bagimu surga. Tah kalau orang banyak ngambek, banyak sentak, banyak bentak, kira-kira hidupnya darah tinggi, jantung koroner, tah kadito kita, Bu. Stroke jadinya. Terus kalau nahan diri, diabetes.
Ya inti dia kumaha. Kumaha kondisi. Bu, dalam Ali Imran Allah berfirman, ibu mau maaf Pak, 134, 133, 134. Ya, kata Allah dari 133, wasari'u ila maghfirah. Maka bersegeralah kalian kepada ampunan Allah yang Allah siapkan bagi orang bertakwa, surganya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Nih, di 134 ada 4. Satu, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Berinfak di waktu lapang dan sempit. Di waktu lapang mah gampangnya, tapi nggak semua orang waktu lapang juga gampang. Koret merege hese. Tapi waktu sempit, nah, ketika dia butuh dia bisa kasih orang, itu keren. Wajar nggak suka surga, Bu? Nah, ari gaduh, ari teboga masian mah, oh keren. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Iya Bu, menahan amarah. Nggak tahu, coba tinggal. Ari ngambekan wae, asup ka ciri itu Bu. Mudah diomelan wae, disentakan wae, asup ka dieu tuh Bu. Halo Ibu. Nah, Ibu pernah tahu caranya bagaimana ngelola marah? Fisiknya kena. Jadi penting nggak kita mengelola amarah? Bahkan Rasulullah mengatakan laisya syadid walakina syadid bisur'ah. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu orang yang kuat. Kata Rasulullah. Dan itu masuk ciri yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Pendidikan anak itu di sini godaannya, betul? Memaafkan sampai ada cerita maling kundang, walaupun ini cerita hikayat ya Bu. Maling kundang si anak pedah ibuna tak acan ngiring parenting. Bu, coba ditelaah lagi diri kita. Bukankah orang tua yang suka nyiwit hari ini boleh jadi karena dulu dia sering diciwit? Orang tua yang sering mukul anaknya hari ini boleh jadi karena dulu dia sering. Gitu Bu. Jadi warisan tuh pola asuh itu namanya parenting. Pola asuh itu diwariskan, bukan harta warisan wae. Mun aya ma alhamdulillah. Tetapi tabiat ini juga diwariskan. Kamu kapungkur mata ya gadget Bu, lebih gampang TVRI doang. Ya Bu, losmen ya Bu, sinetron lah. Di sebelah kita sah Bu, guru bahasa Indonesia. Ya Bu, Fatino Sidin pada tahu kan? Nah, bagus, kalau gambar tuh bagus ya, nggak ada yang dicela. Artinya Bu, kita ini terbentuk dari apa yang sering kita dengar dari TV, radio, kata-kata orang mengatai diri kita, itu terbentuklah sahsia Islamiyah kita. Kepribadian muslim kita tuh dibentuk dari pola asuh. Bahkan nusok ngambekan wae tah, jangan-jangan karena dulu sering dimarahi. Berarti kita harus putus hubungan ya Bu dengan masa lalu kita. Kumacaran tah eta teh aya ilmuna tilu dinten Ibu training. Ya. Oke, jadi nggak akan cukup ini membahas ini. Jadi banyak banget. Jadi semua itu ada cara dan ilmunya, betul? Makanya Rasulullah mengatakan, yarfa'illahu alladzina amanu wa utul ilmi darajah. Allah meningkatkan derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi iman teh kuduku, ilmu oge nambah teh iman Bu. Nah Bu, mohon maaf nih, saya juga suka ikut majlis taklim, ya Bu. Kenapa ahli pengaosan ini mah di sana Bu, daerah ujung gurun. Ongko ahli pengaosan tapi nyaresna nyelekit. Ongko ahli pengaosan tapi bayar hutang hese. Ongko ahli pengaosan tapi gibah wae. Kira-kira apa yang salah ya dengan kita? Ongko ahli pengaosan tapi ngambek wae hayo kene. Haban. Bu, pernah berpikir nggak apa yang keliru dengan diri kita?
Kan tadi, ibu nanti nggak dapet surganya. Mun guru saya, almarhum Allahumma yarham, guru saya dulu almarhum Ustaz Usman Salahuddin. Ayo bagian surga teh ngan ukur cingal gohungku. Ini mah bahasa sarkasnya ya bu. Ibu hoyong surgana ngan sangat ngan ukur cingal goh tuh bisa usik. Tah, marah-marah itu zolim nggak bu? Bisa bakal muflis tuh bu. Ibadah sodakoh, tilawahnya, puasa sunatna, sholat perempuan itu ahli neraka, lain ahli surga. Karena lidah ini memang tak bertulang. Pakai lagu nggak bu? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Bisa awet sih bu. Yo, keren. Berarti ibu-ibu ini sejaman sama saya. Yang lain nggak tahu ya. Berarti kita nggak sezaman. Lagunya beda. Ya, lagunya naon Korea kan? Anak-anak sekolah. Saya mah tak apa di Korea. Jingjungse, nggak nonton. Ya bu, gitu loh. Artinya zaman itu kita mah osin ya bu. Kapungkur kan pertama kali muncul film Korea di RCTI Metro Garden ya bu. Iya. Entah nonton FC. Nah, ditata. Ya gitu ya. Sekarang mau berapa episode? Saya sok nonton drakor 16 episode. Kemarin mah ada Squid Game ya? Iya. Squid Game. Macam namanya salah. Nonton apa sih deh? Ini nih yang lagi viral. Entah viral. Ternyata itu yang kedua ya. Saya teh ngaku mah eta teh. Oh, gitu. Sekedar ingin tahu, biar tahu ini teh orang lagi gandrung apa bu. Jadi kita mah ulah kokolot, kudu kokolot. Keren ya nggak bu? Tah eta teh ku ilmu, banyak bergaul, banyak membahas, diskusi supaya otak kita luas, hati kita jembar, gitu ya bu? Kalau hati sudah jembar, pikiran luas, kira-kira hidup kita nyaman, tentram, gitu nggak bu? Tah jadi ahli surga mah katingali di dunia kene. Terus munu seur ambek-ambekan sanes Ahli surga. anu yang ahli surga teh nu kumaha bu? Penyabar. Yang banyak senyum, kalimatnya lemah lembut, fabima rahmatin lintalahum. 159 Ali Imran. Jika kamu berlaku lemah lembut, tidak keras dan kasar, maka itu yang mereka, kalau kamu keras dan kasar, maka mereka akan menjauh dari kita. Baru date bakal menjauh, mantu, mitoha, anak, mantu, cucu teh bu menjauh. Karena hati kita keras dan kasar. Ada yang mau dekat nggak bu? Sian si anjing galak. Betul nggak? Atau gitu? Gitu loh bu. Sian tuh. Jadi rindu nggak bu? Kita bisa jadi jauh dari itu bu. Bukan manusia yang hidup, tapi manusia yang tadi nggak disingkat ditakuti. Ayat 30 nana itu. Ya bu. Jadi ternyata agama kita luar biasa nggak bu? Luar biasa. Buat hidup tentram itu dimulai dari diri kita aja dulu. Gak usah ngurusin orang. Ngurus batu rusak dia sebenarnya adalah ibu ngurus orang itu rubi-rubi. Ya bu, jaga lisan. Nah, bagaimana hafalan itu menjadi pemahaman yang bisa kita aplikasikan sehingga hidup kita nyaman, bahagia. Karena Allah menurunkan Islam itu untuk kebahagiaan hambanya nggak bu? Untuk ketentraman hambanya nggak bu? Ahli surga itu diwarisi oleh orang yang hatinya bersih. Maka dia calon penghuni surga. Gitu ya bu? Berkaitan nggak dengan pendidikan bu? Jadi ibu yang menjaga lisannya, dia akan menjaga telinga anak. Ibu yang memiliki uswatun hasanah, dia menjaga mata anak. Ibu yang menjaga perasaan, yang menghargai perasaan anaknya, dia membuat anaknya merasa dicintai. La'allakum tashkurun nggak bu? Kita akan jadi orang yang mudah bersyukur nggak sama Allah? Itu bu. Eta tahun intinya bu, inti dari isi seminar kita hari ini.
Jadi pada dasarnya ketika saya banyak belajar tentang ini, karena dulu saya sering salah. Banyak kelirunya Bu, bentak-bentak, serak. Kalau Bu, sentak-sentak, kabudang kalitnya. Tapi kalau kita udah marah, yang sakit hati itu siapa Bu? Nyesek kan dada. Terus Bu, kalau kita udah marah-marah, kan gak enak hatinya. Terus besok dikerjain lagi nggak Bu? Besok dikerjain lagi nggak? Asal tertobat-tobat orang tanya. Nah, sorbat tuh Bu. Tobat sambal, lada oge dituangnya terus, makin tua dimakan makin enak. Nah, kita bukan seperti itu. Bagaimana caranya itu Bu? Nah, teori ini teh dibuat orang sampai ini teh teori hidup berkelimpahan Bu. Yuk, astagfirullah ya. Saya juga banyak belajar. Itu perjalanan saya itu Bu. Saya kepala MA, kepala sekolah Bu Umi itu dulu ngajar tempat saya 3 tahun. Waktu dia baru lulus PGRA, Staifi Persis. Karena dulu sempat ngajar saya di Bandung. Kalau diukur gaji mah ya satu Bu. Gaji saya nggak bisa. Tapi kalau Allah mau kasih rezeki dengan cara apapun, dan itu dari niatnya Bu. Sejak kecil saya suka dengan kalau lihat kaleng kongguan bahalanya mau Bu, kayak apa kaleng monde, nu bulet teh Bu, nu biru teh monde, nya kapukul mah tanya nisin kan suka ada tuh gang, kayaknya lucu ya orang luar negeri teh lalu lucu gitu pakai natenya kon nisin mah dalamnya gitu, atau ada gambar menara Eiffel gitu ya. Itu tuh dalam pikiran saya waktu kecil Bu, dan saya sekalian, dan sampai saya besar, oh ya Allah pengen aku berjalan-jalan di muka bumi ini. Saya tuh ingat ayat fantasyiru fil ard, izinkan aku ya Allah, agar aku bisa melihat banyak dunia yang kau ciptakan. Ku Allah dikabulkan dan pikiran saya mah ke kemampuan mah bukan, tapi Allah izinkan. Ya Bu, yuk kita sama-sama ya Bu, sama-sama hati teh jembar. Saya juga berlatih Bu. Istilahnya saya juga gampang marah dulu mah, tapi gimana ternyata banyak ilmunya supaya kita nggak gampang marah. Ada caranya, ada ilmunya. Tergantung kita mau cari apa enggak. Nunggu wae di bumi mah moal aja Bu. Makanya saya kalau kejar ilmu curah sana, kejar sini. Yang online aja saya berapa tuh yang saya ikuti Bu? Ada yang 3 bulan, ada yang 40 hari, ada yang seminggu. Itu sering saya ikuti. Kenapa Bu? Karena bagi saya ada kenikmatan ketika kita paham dan akhirnya kita bisa merubah diri kita lebih baik. Kira-kira kalau kita berubah lebih baik, kira-kira surganya mendekat atau menjauh Bu? Kira-kira rezekinya makin banyak atau makin sedikit? Kan rezeki ketemu ibu-ibu saya hari ini dengan banyak ibu-ibu, masya Allah, soleha. Ya nggak Bu? Kebahagiaan saya nggak Bu? Saya suka memberikan hal kalau ini bermanfaat, saya senang banget Bu gitu ya. Bu Umi mau Bu, ini nih Bu Umi tenang sok mau ayah weh. Terkedah jadi emutan gitu nah. Nih Bu kumaha atos terkedah. Hayu weh cerita teh. Da asal aya tempat nangka tempuk keneh mahnya Bu gitu nah. Artinya Bu, kita nyaman aja itu rezeki kita berlimpah nggak Bu? Minimal kitanya tentram. Tentram Bu nggak dimiliki oleh orang kaya, orang berkuasa, orang bertitel atau orang bengar. Sawah ladang, kebun sawit, pulau, tidak ya Bu? Tidak. Dan banyak orang memiliki itu justru hatinya tidak tenang ya. Nah jadi Allah tuh maha adil nggak Bu? Ketenangan itu bukan pada benda. Ketentraman itu bukan dengan banyaknya jumlah uang nominal di dalam buku tabungan orang. Ya Bu, tetapi ketentraman itu ada di dalam sini bersama Allah. Itu ya Bu, saya kasih kuncinya aja nih ya Bu, karena kalau larinya ke sini, kalau kita belum beres, tetap budak dicarikan gini, leres. Nah, gimana caranya kita nggak marah-marah, tapi ente oge bengek Bu. Tuh kening marah serba Eva. Nggak jadi gitu juga ya Bu. Tapi bagaimana kita istilahnya Bu mengelola marah supaya keambek-ambekan. Inilah tuh Bu wajah gadis-gadis kita nih. Lihat wajah mata anak kita Bu.
Matanya masih bersinar atau redup? Nah, nanti Ibu perhatikan mata anak kita ya. Ibu boleh saya nyender ya? Matanya masanya bersinar atau sudah redup? Nyeduh kan, kayak gue tinggal lihat. Nah, lihat matamu. Mana mata? Ini mataku. Mata kiri dan mata. Ya kan, Bu? Karena mata itu pancaran hati. Tah geuningan. Ya, Bu. Mun ningali urang nu aya nu murukusunu satu ruangan jadi berpengaruh nggak, Bu? Iya. Luar biasa, Bu, gelombang jiwa ini. Saya belajar itu, Bu. Masya Allah. Saya ini, kalau Bu Umi kenal saya tuh tipenya coloris. Saya kalau ngajarin orang dari A sampai Z kudu bisa. Itu cara saya ngemak. Jadi kadang-kadang setengah maksa. Kealaman ku Bu Umi. Tapi setelah selesai dia berterima kasih, Bu, makasih ilmu yang berkasih ternyata bermanfaat. Alhamdulillah, kesehatan hampura ibunya. Munsuk air ada, gitu tuh. Kudu kieu Bu, ini itu teh nggak aman ternyata. Karena itu teh maksa batur. Kita sering maksa budak orang tuh, Bu. Padahal anak itu bukan milik kita. Saking kita merasa memiliki, eta masalah kita teh di situ, Bu. Jadi mun budak ke kiri sedikit, keluar sedikit, langsung keluar tanduk nggak? Rek naon? Calik, deketin. Ayo, diajar, ngaji. Gitu tuh, Bu. Iya. Matakna orang teh lama-lama teh BC. Tekanan batin kontinu. Jadi tertawanya hilang. Betul, Bu? Saya suka ditegur anak saya, Umi, kenapa itu muka? Kenapa mukanya kayak muka dosen? Emang gua dosen dulu. dulu Bu, setelah harus saya memilih IDN atau sertifikasi ETA. Saya guru ETA, Bu. Katanya, emang kenapa? Saya lihat ke kaca, mukanya nggak enak dilihat. Nggak enak dilihat ya, Bu. Itu yang nauin anak saya itu, Bu. Saya bilang, kenapa saya punya muka begini? Waktu saya lihat di kaca tuh kok nggak enak banget muka dilihat. Oh, tadi saya ada masalah. Ketemu orang, saya tadi dicarekan. Jadi muka saya nggak enak banget dilihat. Ambek-abegong kan? Nah, saya bilang, oke. Jadi ternyata batin ini harus lapang, melapangkan jiwa. Sebetulnya agama itu memudahkan, tapi kenapa terasa sulit untuk kita? Kan gitu ya, Bu? Oke, saya kembali ke laptop dulu ya, ke layar. Ini, Bu, pertanyaannya, apakah kita sudah siap menjadi orang tua dan guru? Atau yang mau nikah sudah siap jadi orang tua? Jangan menikah jadi suami istri saja, karena setelah itu ada anak dan terjadilah perubahan yang banyak, betul? Bulan madu hanya tinggal kenang. Ulang isan singsieunan sanes persiapan. Karena bahagia itu, menikah itu adalah ibadah sepanjang hayat. Jadi bahagia itu kalau orang yang cari bahagia di menikah, selamat berkeluh kesah. Itu bukannya bulan madu itu menyenangkan? Kenapa jadi horor atasnya? Ya, kenapa, Bu? Karena kita berharap pernikahan itu seperti sekotak coklat yang enak. Ketika habis, saya coklat, Nah, itu kena dipilarian tepungna, coklatna, olahan. Udah dipilarian baru jadi coklat, Bu, gitu. Bukan diminta, tapi diupayakan. Ya, oke, lanjut ya, Bu. Apakah kita sudah memiliki pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak? Bu, ujian kita dalam mendidik anak hari ini gak jauh-jauh, dia ada di dalam rumah kita sendiri. Apa itu? Gadget. Dengan gadget, anak kita udah habis, Bu, ininya. Perasaannya, pikirannya.
Jadi cuek, nggak mau tahu, emang gue pikirin, sebodoh teuing gitu tuh. Iya. Siapa yang ngasih? Orang tua. Siapa yang beliin? Wifi berbayarnya? Iya. Bu, Meh murah. tangan kita di sini Bu. Bu, tangan kanannya. Kebakaran ada di tangan kita ternyata. Betul nggak? Betul. Karena kita yang kasih, kita yang izinkan, kita yang berikan. Tanpa batasan, tanpa arahan, tanpa pendampingan. Membakar apa Bu? Jiwa, surga, dunia dan akhirat. Bisa gitu nggak Bu? Lihat kelakuan anak-anak hari ini, berbahaya. Ada yang sudah melakukannya di kuburan Bu. Anak SD sama TK. Itu clue aja ya, nggak usah dibahas. Karena ada anak-anak di sini. Segitunya Bu, kenapa dia tahu? Dari layar YouTube, IG, ya Bu, itu lebih bahaya nggak? Bahaya. Dan kita nggak tahu apa yang dilihat oleh anak. Itu bisa dibawa ke kamar mandi, di balik selimutnya, di balik pintu. Ya. Dan screen time itu menghilangkan fokus anak. Kita aja bisa 1 jam, 2 jam nggak Bu? Iya. Ke karawasnya. Geningan tos wengi deui, astagfirullah. Ya. Itu aja udah merusak Bu, udah mengganggu. Jadi ternyata HP itu juga jadi ujian untuk orang yang beriman. Bisa jadi gitu nggak Bu? Kalau kita tidak bisa mengendalikan, dia tetap nggak Bu? Ada pada diri kita, bukan pada HP-nya. HP mah teu nanaon teu dosa Bu. Gadget mah nggak apa-apa. TV oke gadget, laptop juga gadget. Jangan hanya HP yang gadget, layar di rumah juga itu namanya gadget. Yang namanya layar itu namanya gadget. Aya layar nak, ya layar nak Bu. Nah gadget oke. Tuh udah murah kali abdi mah nonton TV-nya teh sarua, nonton TV oge nya. Saya ada anak Bu, udah tengah ge HP mah terus tengah ge. TV masih nyala, masih. Nah, itu teh HP juga layar, Pak, gitu. Ya. Artinya, Bu, ini kalau ibu nggak waspadai, hancur Bu, hancur. Saya nggak boleh bahasa negatif ya. Akan membahayakan dan membinasakan akhlak akidah. Tanpa pengawasan, tanpa arahan. Ditambah orang tua yang suka marah-marah, itu jadi pelarian gak sama anaknya? Tidak ada kehangatan, tidak ada kebersamaan, tidak ada tawarian. Membuat anak-anak kita merasa sunyi, sepi sendiri. Itu akibatnya anak adiksi game. Nah, waktu itu adalah jarak antara kita sama anak kita. Jangan-jangan hati ini sudah jauh. Kalau jauhnya hati tidak terukur. Jauhnya perjalanan dapat diukur nggak Bu? Luasnya lautan dalam bisa diukur. Tapi jauhnya jarak hati dengan hati tak terukur. Kita nggak tahu sejauh apa. Berarti kita harus miliki hati nggak Bu? Miliki hati yang baik. Ini perlu dilatih Bu hati ini. Perlu diluaskan, diberikan apa ya Bu? Membuat kita penuh welas asih. Bu, tidak ada kata terlambat buat berubah diri nggak? Tidak ada. Kita minta sama Allah. Saya juga minta sama Allah, Bu, ya Allah berikan rasa cinta itu pada diriku. Ya Bu, karena Engkau mau berkuasa merubah hati, merubah diriku ya Allah. Untuk memiliki akhlak yang Engkau suka, sehingga aku bisa membaikkan lingkungan aku. Betul nggak Bu? Ada Allah bersama kita. Yang paling hebat itu kita punya Allah Bu. Nggak ada orang punya itu. Maksudnya agama lain nggak punya itu. Kita punya Allah. Allah yang maha penolong nggak Bu? Allah maha kaya, Allah maha pemberi, Allah maha kasih nggak Bu? Tapi kenapa kita merasa miskin? Jadi kita miskin sebelum miskin. Karena hadis kusinya anda inazonni abdibi, ya kan? Aku berpersangkaan hambaku. Kalau hambaku menganggap aku kaya, Allah mudahkan rezekinya. Tapi ke dalam pikirannya Allah itu terasa kok sulit, hidupku susah terus. Nah itu teh Bu, dasar apa? Karena waktu kecil dia banyak disentak, dimarah-marahi, sehingga dia tidak memiliki hati yang jembar. Bu, anak yang bahagia adalah anak yang bahagia usia dini, maka dewasa dia akan bahagia.
Anak yang banyak bersedih, terluka, kesulitan, terlalu banyak cacian makian, dia menjadi anak yang sulit di masa dewasa. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Sebagaimana doa kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Berarti ketika kecil ibu abaikan anak-anak kita, Allah akan abaikan kita. Begitu nggak doa kita? Ketika ibu kasih perhatian waktu bersama anak, kebersamaan itu, maka itu yang kita dapat kama rabbayani shaghir. Sebagaimana orang tuaku mendidik, ngurusin aku, ngasihin aku perhatian, kasih sayang, kebersamaan, kehangatan, pelukan. Udah disentak sentil ya, Bu. Dulu makan di iyanya, Bu, sok kelalakal teh, Bu, sok dikitu kan tuh, Bu. Saya kelas 2 SD pernah gini nih, Bu. Nah, apa, Bu? Diseprap naminatenya, Bu. Pedah saya teh apal ke kalian. Karena saya masuk SD 5,5 tahun. Jadi kelas 2 kabayang ya, Bu. Bocah kecil yang tidak pernah dapat duduk tenang teh. Itu teh saya dulu teh. Jadi, Bu, urusan masuk SD bukan sekedar bisa calistung. Nah, ini panjang lagi nih bahasnya. Yang dikejar itu ke RA itu bukan PAUD, itu bukan calistung. Nanti ininya nggak cerdas, Bu. Ininya nggak cerdas juga. Ini teh bagian responder. Hati kita itu juga jadi nggak cerdas. Kenapa, Bu? Bu. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah tepuknya jadi 3 ya. Tepuk 3. Ih keren. Bu, tepuk 4. Gini tepuk 4-nya. Tepuk 4. Rok. Tepuk 4 2 kali. Keren, udah bisa. Nenek-nenek oge lah, hebat. Bu, tepuk 5 tambah 1 di tengah. Tepuk 5. Konsentrasi, nggak apa-apa. Ya, tenang. Kirang kulem, tadi tahajudna umi teuing. Kan sangka baik ya, Bu. Masih butuh salawat tekena, tak eta teh darah tinggi, Bu. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. Tepuk tangan buat kita semua. Bu, masih mau lanjut? Tadi sampai di mana, Bu? Bukan, pokoknya itu ya. Sampai di mana, Bu? Bacakan doa untuk orang tua. PAUD ya. Jadi tujuan ibu-ibu kan namanya juga taman bermain. Raudatul Atfal itu kan terjemahannya taman kanak-kanak, taman tempatnya bermain anak-anak. RA nu hiji TK di Diknas makan taman kanak-kanak terjemahan dari Raudatul Atfal. Ari taman eusina naon, Bu? Menyenangkan, membetahkan, membahagiakan. Tah tinggal budak orang mun uwi sakola, kira-kira dia senang atau murkusunung? Kunaon mana gitu? Dicarekan ku guru untuk bisa maca. Enggak ya, Bu? Membaca itu pada akhirnya dia bisa baca. Biiznillah, Bu, biiznillah. Dengan cara yang kami pelajari dan kami praktekkan, itu anak bisa baca tanpa diajarin baca. Aya carana, Bu? Aya. Tapi gimana caranya sampai anak saya bilang, "Mi, alhamdulillah ya, Umi teh udah berubah." Hah? Gitu deh? Iya. Kan dulu Umi suka marah-marah. Alhamdulillah. Ternyata ada ilmunya, Bu. Berarti ilmu tuh penting nggak? Di pilarian.
dituntut ke pengadilan, sanes. Dituntut atau diupayakan di selalu mansalaka yaltamisu, betul nggak Bu? Siapa orang yang mencari jalan untuk mencari ilmu keluar dari rumah, sahalallahu ilal jannah, betul nggak Bu? Maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hoyong tuh Bu, hoyong pisan. Jadi ada surga nggak bagi yang kedul? Ada bahagia nggak untuk yang malas-malesan? Ada keberuntungan nggak bagi nu mager? Tidak. Ya Bu, Allah tuh maha pemberi petunjuk, semua ada caranya. Tinggal kita mau cari tahu atau mau duduk manis di rumah kan? Kayak pengajian sah, ustadzna sah. Ya kumah ustadz nu di dieu makanya sabulan sakali Bu. Sabulan sakali bisa meredam amarah. Ibu kan geus nyarekan sehari berapa kali Bu? Kan tadi tigugah bobo dari mi fa sol la si do, ya kan Bu? Ya, udah masuk kamar mandi lama apa bentar? Pakai marah lagi nggak? Nengge acukna lama apa bentar? Pakai marah lagi tuh Bu? Nyarekan deui teh ka budak, nyalahkeun deui nasihatan deui ka budak. Sampai makan lama carekan lagi ke buka mulutna buka mulut cuma mama buka. Mun makan ketek gering, mama nu hese nu ka dokter tengah tuh Bu, anak belum makan nyarekan geus loba. Kira-kira yang diuapin ke anakna ngelekna kumaha Bu? Itu nggak jadi vitamin Bu, jadi racun. Semua cairan di otak itu ada Bu. Cairan bahagia, cairan kesenangan, cairan stres itu ada Bu. Ibu sering dengar kortisol, dopamin ya Bu, oksitoksin, epinefrin. Itu tuh saya dulu belajar tentang namanya otak Bu. Dan Allah itu menerjemahkan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi materi ilmunya banyak banget. Tapi saya bilang gini, kalaupun banyak ya Allah mudahkan untukku belajar agar aku tidak zalim. Begitu nggak Bu? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ilmu bisa Allah serahkan sama orang lain, banyak orang. Tapi kepemahaman belum tentu diberikan pada banyak orang. Betul nggak Bu? Orang punya ilmu, yang sulit itu apanya Bu? Mengamalkannya. Perlu proses nggak Bu? Perlu. Nggak apa-apa salah. Yang penting kita memperbaiki diri lagi. Terus gitu Bu. Salah, perbaiki diri. Salah, kan itu yang disebut orang bertakwa. Ketika dia salah, fastaghfiru, bukan sempurna tanpa kesalahan ya Bu, tapi kesadaran diri itu yang perlu dibangun. Ketika salah, kumaha carana ngebenerkeun urang tah ulah batur heula, nguruskeun batur pasangan bener, budak kudu bener, urangna teu bener-bener kumaha Bu. Akhirnya tidak bisa juga mempengaruhi orang. Betulkan diri kita, benarkan, bereskan diri kita, baru kita bisa bereskan orang lain. Setuju Bu? Ameh teh jangan. Betul? Mun urang nguruskeun budak, nguruskeun pasangan, mun terubah-rubah kumaha urangna? Eta teh jadi bengek Bu. Itu yang menyesakkan dada, yang membuat fisik kita jadi sakit. Ya Bu. Lapangkan jiwa. Gimana caranya? Ada ilmunya. Saya ikutan 3 bulan, 40. Oh, gitunya carananya. Oh gitu ya caranya. Karena saya juga ingin jadi hamba yang Allah mau. Betul nggak Bu? Kan hidup dengan sakedeungnya Bu. Tidak lama kan? Masya Allah. Umur kita berapa Bu paling panjang? Pasti ibu-ibu udah ada yang 80 nih di sini. Itu 85 Mah Habib. Wah, mama teh 85. Masya Allah. Geus incu sabra? 20 lebih. Masya Allah. Uyun? Puluhan. Masya Allah. Barakallah ya Mah. Artinya luar biasa nggak Bu? Saya ketemu dokter kemarin ke Jakarta. Usianya berapa? Masih praktek 78 tahun. Khusus dokter diabetes. Jadi kalau diabetes itu kan suka ada yang potong-potong ya Bu. Dia mah tumbuh lagi tuh daging ke tulang.
Keren dokter nak. Artinya bukan keren, Allah mengerenkan dia ya dengan keilmuannya. Berapa dok usia 78, 2 tahun lagi aku mau pensiun. Udah ada pengganti? Belum ada tuh, nggak tahu anak-anak sekarang nggak mau, jijik katanya ngurusinnya. Kan memang bau ya bu. Ya yang kalau diabetes tuh kan suka bau. Itu tuh dia keren banget bu. Pada sembuh, kadang jempol semua orang tuh pasiennya. Biiznillah bu. Ada cara, ada ilmu yang Allah turunkan. Ya bu. Jadi niatkan faiza azamta. Kan begitu di ayat 159 itu ya. Fatawakal Allah. Berazamlah menjadi hamba Allah yang terbaik. Setuju bu? Nggak setuju juga boleh kok. Emang itu yang Allah mau ya. Tapi kalau setuju alhamdulillah. Artinya bu, yuk kita sama-sama perbaiki hati supaya jembar. Bukan jember. Kemarin saya ke Pasuruan, ke Sidogiri, ke Pasuruan. Eta murid santrina bu 21.000. Allah, cek saya tadi kumakan eta muridna. Laki-laki 12.000, perempuan 9.000. Masya Allah, cukup kumakan eta tuangna, cairna, ya kan? Kamar mandi, Allah, masya Allah bu. Luar biasa orang-orang teh ya. Artinya bu, perjalanan itu bisa membawa hikmah buat kita nggak? Jadi membaca itu membaca apa-apa juga, tidak hanya baca tulisan. Kalau calistung di waktu PAUD itu membaca tulisan huruf. Tapi apakah anak mengerti yang dibaca? Ini masalah. Ketika SD dia bisa baca tapi nggak senang baca, berguna nggak? Justru itu merepotkan dia. Jadi kalau ibu-ibu mamah muda nih, ibu-ibu Mahmud nih, bukan Pak Mahmud kan suaminya, numukaan buku saha, nyusun daftar, ngerjakan PR, yuk belajar di PR sahata. Ibu nak, jadi bukan anak, nah itu akibatnya bu. Belajar teh kelas 3 dan 4 anak udah malas belajar nggak? Itu akibat dari kecil terlalu dipaksa untuk bisa baca. Kalau ibu senang anak suka baca, bercerita bu dengan buku, story reading, kalau ibu guru pada tahu tuh. Membaca dengan buku, supaya imajinasi, pengalaman, kosakatanya banyak. Karena SD itu literasi, numerasi harus kuat. Kalau nggak kuat literasi, numerasi, SMP nggak bisa baca rumus. Makanya kalau ditanya, siapa yang senang matematika? Cung. Di sini. Satu orang tuh, guru matematika jangan-jangan ibu. Ayo bu, yang suka matematika, masa orang? 200 orang? 2.000? Bu, kenapa umumnya kita nggak suka matematika? Paling penting nggak belajar matematika? Penting. Nah, terus hesenya. Oh, resep mata hese gampil. Anak saya suka yang eksak yang besar bu. Dia suka. Soal apa aja dia suka. Teman-teman yang mau suka ASN diajak ke angin nak, lalu lulus. Matematika nak lulus oke. Artinya apa bu? Dia nak nggak ikutan gitu loh. Artinya kalau orang suka itu bisa jadi bisa nggak bu? Gara-gara siapa bu? Gara-gara guru matematika nak galak tuh. Kalau kita belajar bahasa Arab, gurunya lemah lembut menyenangkan jadi bisa tuh bu. Tapi kalau kita suka bahasa Arab tapi gurunya galak, jadi bisa nggak? Lu bisa jadi tak bisa. Entah gara-gara siapa? Mataknya dicarekan jadi bodoh bu. Teresep. Jadi perasaan nggak suka, perasaan benci itu dari siapa diwariskannya? Tanpa kita sadar. Ya bu. Ini waktunya berapa menit lagi bu? Sudah jam 10:30. Oh udah jam 11. Oke. Bu yang terakhir nih, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan anak atau pasangan? Bu, ini pertanyaan penting nggak sih? Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah dengan anak dan pasangan? Kumaha caranya bu? Nih bibi yang udah senior, ngobrol, penting banget. Komunikasinya ada kumaha bu? Lo ngomong, gue biarin aja. Ngariung, diriung kan? Bu, ternyata kenapa kita sering bermasalah dengan orang lain? Karena kita bermasalah berkomunikasi dengan diri kita.
kita nggak berhasil ngajak diri kita bicara dari hati ke hati untuk hidup kita. Karena ketika orang berkomunikasi baik dengan dirinya, dia akan mudah berkomunikasi baik dengan orang lain. Kembali lagi nggak Bu, ibda di nafsi? Penting nggak Bu belajar ini, mengenali diri? Karena komunikasi juga, kalau kata pilihan kata-katanya menyakitkan, kira-kira beres nggak Bu? Menyalahkan kamu yang salah, aku yang benar nggak Bu? Dan biasanya kita pengen kita yang batur nu salah kabeh, batur nu orang nu benar. Nah itu teh ego Bu. Berarti sadar diri atau tahu diri atau nggak tahu diri? Jadi nu ego teh nggak tahu deh. la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang bila dia belum mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya. Nah, eta pertanyaan orang tuh Bu. Sudahkah kita bisa mencintai orang lain seperti diri kita? Jangan-jangan la yu'minu ahadukum. Ya Bu, keren gak tuh agama kita Bu? Jadi bisa mencintai orang lain itu karena kita mencintai diri kita dulu. Paham dengan diri kita. Bagaimana memahami diri ini yang jarang diajarkan di dunia pendidikan. Kecil sekali Bu. Sedikit bagiannya yang diajarkan. Karena kita sibuk transfer knowledge, ngapalkeun rumus, hafalkeun ayat Quran, hadis, hafal Bu. Tapi nggak paham mengaplikasikannya. Tidak semua. Nah, ngamalkeunana karena kita sibuk harus juz 30, 15, 10. Tapi anak nggak paham, nggak cinta sama Al-Qur'annya. Masalah nggak Bu? Karena caranya di pelototan wae, ayo ngapalkeun Quran, baca Quran, ayo awas untuk baca, awas ngaji. Itu tuh Bu. Jadi budak teh ngapalkeun tapi tidak dengan cinta. Siapa yang salah kalau gitu? Anak hafal Quran tapi nggak cinta sama Al-Quran. Bisa gitu nggak? Gara-gara siapa? Kenaun? Ya kalau tanpa kita sadar. Jadi kunaon atuh Bu, berkah nggak hafalan? Nah, kencang. 475. Banyak kasus Dari itu musamanya sampai menyebutkan nggak sabar. Bukan Bukan kan 1.500.000 Enggak di enak Abi mah tuh disebutnya. di aman sampai paman 2 juta. Tapi itulah Berarti kan berita-berita yang suka dengar. Nanti sih. Ya, Itu kencing betul tuh. Ya. hafal Quran. Kencing mah mau diatur-atur terangkum. Bisa ini Jadi Abi mah ya Bu. aman itu jangan Ya. bawa Pak gitu. Kenapa Bu? Karena kita miskin, cinta. Itu aja. Itu aja. Tapi bukan jadi di sok banget jadi sisa. nggak gitu ya Bu. Ibu dikirakan lihat ini kan kamarnya sisa Iya. terus dilebat Bu, ini mah intermezzonya ame petundulnya Bu. Bu ini yang kan 280 Bukan begitu juga sehingga jadi pelakor atau pebinor ya Bu. Iya, saya kan. Enggak Pak Abi mah ngamankeun ieu we agak Bu, bawa Pak ya. pertanyaan apakah kita terjebak dengan mendidik anak dengan gaya lama? Iya. sasana ke Pola asuh kita dibesarkan dengan gaya kolonial nggak Bu? kangge Temenang itu temenang iya, kudu itu kudu iya. Terus tak? Iya. Memang di zamannya cocok Bu. Tapi di zaman sekarang yang serba orang anak kita lebih tahu, jadi kayak penjara nggak Bu? Penjara di jiwa. Ya Bu. Ini Bu, kata Allah, hartamu dan anakmu adalah ujian. Jadi untuk lulus ujian kita harus apa Bu? Bu, ada di sekolah ya ujian? Supaya lulus ujian diapain Bu? Belajar. Sudah belajar diapain Bu belajarnya? Dikerjakan, jadi lulus tuh Bu. Nah itu dia Bu, fitnah. Supaya nggak jadi fitnah harta dan anakmu, kurang kudu belajar supaya anak dan harta nggak jadi fitnah. Maksudnya supaya kita lebih baik nggak Bu? Ya, makanya kata Allah, wallahu indahu ajrun azim. Orang yang mau begitu ada pahala yang besar di sisi Allah untuk kita. Wajar nggak Ibu jadi masuk surga? Karena terus terambek-ambekan deh. Surat apa Bu?
terbentak-bentak lagi, ya kan Bu? Enggak marah-marah lagi, ya. Tedorin pas sudah si Dede ya. Tapi non Bu, istighfar. Tapi istighfar lah barinya kan astagfirullah. Atau lain istighfarnya Bu, nyarekan ngan baca anak. Oke, lanjut Bu. Ini hadisnya yang udah kita bahas. Hamba kan menjadi orang. Setiap kita memiliki harapan memiliki anak yang soleh, cerdas dan sukses di masa depan. Betul? Tapi masalahnya apa Bu? Masalahnya apa? Kurang ilmu. Ya, Kurang ilmu lingkungan. kurang ilmu caranya gimana kan? Bu, ibu seneng anaknya rajin sholat, tapi kulehu. Anaknya rajin ngaji, tapi teu bisa ngantri. Nyelek. Mun di walimatul urus seueur nyelek teh. Sieun teh kebagian tuangan. Dan setelah diambil, dia sisakan nggak di piringnya banyak? Iya. Mubazir Bu? Iya. Kata Allah, orang yang mubazir itu CS-na setan. Bukan CS Bu, saudaranya. Bukan bestinya, saudaranya. Kebayang Bu? Itu masalah nggak buat kita Bu? Tahu dalilnya, tapi kenapa sulit? Orang Jepang Bu, kalau kita nih, saya bolak-balik kantor santri guru-guru, apa udah 10 kali Bu ke Jepang, bismillah. Mereka kalau makan selalu dihabiskan tanpa sisa. Mun orang mun teu beuki piceun we nya. Mun teu suarep piceun we nya Bu. Mereka enggak. Mereka makan pada waktunya dan ketika makan mereka habiskan. Walau makanan itu tidak mereka suka. Setiap yang diambil dia bertanggung jawab menghabiskannya. Orang setiap yang diambil ke orang we biar batu mata tapi orang tapi dibuang di meja. Banyak enggak meja-meja kalau waktu mati harus ayam dagingmu sacoel mesti dipiceun, tidak dimakan lagi. Bukankah itu mubazir? Tapi kita tahu dalilnya. Jadi why me? Enggak Bu? Ada apa dengan kita? Ongkoh terang tetapi tahu tetapi kan gitu ya Bu. Astagfirullah, kita nggak ada yang sempurna ya Bu. Tapi bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar kita? Setuju Bu? Supaya kita nggak jadi saudarana. Air aja mubazir nggak Bu? Ini air aku yang nyisa-nyisa. Kalau udah sisa setengah, orang-orang mau minum. Nggak kan? Ya nggak Bu? Makanya saya sok ditenteng we karena minum geus kamarkaan, diminum nanti jadi utahnya. Udah bawa we pulang seadanya, diminum dikit sampai habis. Tanggung jawab nggak Bu? Menyediakan air putih hari ini sulit kan? Hal-hal sederhana sebetulnya agama itu. Bukan hal-hal yang tinggi, tapi kita berbuat perbuatannya setan tanpa kita sadar. Air jebar-jebur tuh ngangge cai mun ibang. Kalau zaman dulu susah air, tiga gayung cukup nggak Bu mandi? Tapi kenapa banyak air kita mubazir? Pas palebah hese cai, nambah ibakna sa cangkir. Ya kan Bu? Kita mah dikasih hujan banjir, dikasih panas kemarau. Sebetulnya siapa yang melakukan itu? Mereka mabuk punya alat canggih. Ketika hujan tidak kebanjiran, ketika panas tidak kepanasan. Itu cara mereka Bu, banyak nanam pohon. Singapura tuh panas Bu, tapi 40% lahannya ditanam pohon. Makanya nggak terlalu panas. Jadi mereka tuh pakai ilmunya tuh dipakai Bu. Jepang itu bersih. Saya melihat cara makannya aja nggak habis, nggak pernah nyisa. Kan hokben, ya makannya bukan bento, bukan hokben, maaf. Bento itu banyak, ada 14 item Bu kalau makan. Nu iya itu, naonnya, ya udah bismillah we gitu kan. Lidah kita kan nggak terbiasa, ya Bu. Tapi berupaya aja, ya. Artinya Bu, soal mubazir aja kita buat jadi selesaikan nggak masalah kita Bu? Kayak gini nih masalah sampah dibuang di mana Bu? Tapi kenapa selesai acara banyak sampah bertebaran? An-nazafatu minal iman, siapa yang ngerjain Bu? Manehna. Kurang oke bisa tuh, bisa kalau mau. Cuman nggak dilatih Bu. Ya, oke lanjut. Karena kita mendidik anak hari ini, karena anak kita hidup di era industri. Ya Bu,
5.0, udah orang sekarang udah 6.0. Semua udah serba digitalisasi, betul nggak Bu? Ternyata daging oke, ayah lo digital Bu. Yang dibuat Bu sintetis seperti daging. Itu kecanggihan ilmu manusia. Jadi orang makan rasa daging, padahal kita bukan daging. Sampai segitunya Bu. Ya, lanjut. Setiap anak itu berhak bahagia, karena anak bahagia itu biasanya anak cerdas dan berakhlak. Tapi anak yang banyak dirundung, yang banyak dimarahi, dia sulit untuk berakhlak dan cerdas. Setuju Bu? Dimulai dari ibu yang bahagia, banyak senyum, susah senyumin aja Bu. Saya juga dulu begitu, belajar senyum. Oke. Walaupun rada kapasa, latihan terus, ya kan Bu? Anak-anak bukanlah makhluk penurut yang baik, namun mereka adalah makhluk peniru yang paling hebat. Betul Bu? Bukan penurut yang baik, tapi mereka peniru yang hebat.